Pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang data tunggal, yaitu tentang mean, median, dan juga modus. Masih ingat kan gimana cara mencari mean? Masih. Mean itu mencari rata-rata. Rata-rata dari sebuah data yang diberikan. Terus untuk median, apa itu median? Nilai tengah. Angkat tangan dong. Ya, silakan. Karena tadi sudah jawab. Nilai tengah dari data ya yang setelah di. Nah, terus modus. Siapa? Ya, silakan. Nilai yang paling sering muncul. Nilai yang sering paling muncul pada kegiatan kali ini, yaitu yang pertama menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok untuk yang pengetahuannya. Untuk yang keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Untuk IPK-nya sendiri, yaitu memproyeksikan data tunggal ke dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang kedua adalah membuat hasil data tunggal ke dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok ke bentuk grafik ataupun histogram memakai Excel. Makanya Pak di sini membawa kalian ke lab supaya nantinya tujuannya yaitu yang pertama nantinya dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi kita akan mencoba membuat sebuah distribusi frekuensi dari data tunggal terhadap data kelompok. Setelah itu kita coba membuat sebuah grafiknya, ya, grafik batang ataupun nanti grafik garisnya. Yang kedua nanti membuatkan hasil data tunggal ke dalam distribusi frekuensi data kelompok. Nantinya kalian akan mencari data traffic jaringan jam sibuk yang biasa kalian kerjakan ketika kalian mata pelajarannya yaitu mata pelajaran hisab ya. Betul kan? Oke. Di sini yang pertama yaitu nanti manfaat mempelajari tentang distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama yaitu memudahkan dalam penyajian data. Di sini juga keduanya mudah dipahami, dibaca sebagai bahan informasi. Yang ketiga menyediakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat mudah dipahami atau dinilai. Yang terakhir yaitu memudahkan dalam menganalisis atau menghitung data, membuat tabel dan juga grafiknya. Apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Ada yang sudah belajar tadi malam, buka-buka bahan ajar yang sudah Pangga berikan. Silakan. Ya, silakan. Siapa? Sulis ya? Ya, silakan. Sulis. Banyaknya kemunculan nilai dari data yang ada. Banyaknya Kemunculan nilai dari data yang ada. ya, boleh. Jadi apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Yaitu sebuah daftar atau tabel atau diagram yang menunjukkan nilai berbagai kejadian pada suatu sampel. Berapa kali dia muncul pada suatu sampelnya. Perhatikan data yang ini. Data yang ini kalau datanya sebanyak ini, kalau kita carikan distribusi frekuensinya, maka yang pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk yang data tunggal dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tetapi nanti ketika jadi distribusi frekuensi data kelompok, maka yang ada aturannya adalah mencari nilai terendahnya menggunakan Excel. Nanti akan ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Di mana kelas pertama itu nantinya akan ada batas bawah dan juga akan ada batas atas pada kelas pertama dan seterusnya sampai nilai tertingginya masuk pada kelasnya. Bisa dipahami? Untuk memulai
pembelajaran kali ini, karena ini adalah prosesnya menggunakan project based learning, maka carilah informasi mengenai trafik jaringan jam sibuk pada laman internet. Silakan. Natalia, Bagus Yuda, terus Bayu Lindianto yang kedua. Silakan buka RKPD-nya pada Google Sheet, halaman Google Sheet yang sudah Bapak berikan. Silakan. Selanjutnya yaitu penyelesaian tugas ini sampai jam 8.26. Sudah dibuka RKPD-nya? Sudah dibuka? Ya. Oke. Penyelesaiannya sudah bikin? Sudah dapat datanya? Sudah. Sudah cari, coba cari ya. Oh, itu sudah nemu. Sip. Minggu depan kita ketemu lagi pada kesempatan yang sama ya. Karena untuk ini hanya pengamatan saja. Nantinya untuk penyelesaiannya yang sudah sesuai dengan yang kalian rencanakan. Kapan waktunya? Tadi sudah kita sepakat waktunya tadi sampai di pertemuan berikutnya ya. Oke, saya jelaskan. Sudah sampai sini masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini Pak, kalau saya buktikan menggunakan rumus yang Bapak sampaikan tentang rumus mencari frekuensi itu tidak bisa saya temukan. Mungkin Bapak salah menjelaskan. Seharusnya setelah data array diklik tanda titik koma.
Oh begitu, ya terima kasih. Ya Bapak jelaskan. Setiap komputer itu atau setiap laptop itu perangkat ya, perangkat lunak itu berbeda Windows-nya ya. Kalau di Pak Angga sendiri untuk mencari nilai batas atasnya harus ditekan Fn plus F4 supaya rumusnya itu tidak berubah. Kalau di komputer ini sepertinya tidak perlu menekan Fn F4, tetapi cuma menekan F4 saja, nantinya sudah rumusnya sudah berubah jadi dolar ya, gitu. Nantinya tugasnya itu kalian coba rencanakan secara matang. Setelah itu kalian informasinya diambil dari sumbernya dari mana, baru nanti minggu depan kita ketemu lagi, langsung dipresentasikan satu-satu ya. Oke begitu. Selanjutnya kita coba evaluasi, kita coba refleksi pada kegiatan pembelajaran kali ini dengan menggunakan model project based learning. Kira-kira yang mau untuk merefleksikan atau mengevaluasi pada kegiatan ini siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tentang distribusi frekuensi dari data tunggal ke data terendah menggunakan Excel. Secara tidak langsung, sehingga kita bisa membuktikan secara langsung bahwa pelajaran ini sangat menarik bagi kita yang jurusan teknik jaringan akses. Tetapi waktu yang kurang cukup untuk membuktikan cara pembuatan grafiknya. Pembelajaran dengan model project based learning ini sangat menarik untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi refleksinya sudah cukup menarik. Masalah waktu ya. Memang di sini karena kita masih dalam tahap PTMT, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Walaupun sudah satu kelas itu dikumpulkan jadi satu, tapi tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jam pun masih dikurangi 15 menit semua mata pelajaran. Jadi seharusnya kita ketemunya 1,5 jam, sekarang hanya bisa ketemu di 1 jam saja dalam kali pertemuan. Ya, nah Bapak, minggu depan kegiatannya tetap akan didistribusi frekuensi data kelompok. Kalian sudah selesai, perencanaannya sudah selesai, pembuatannya juga sudah selesai. Nanti baru minggu depan kita presentasinya langsung di kelas saja. Ya, kalau itu disiapkan, jangan lupa perencanaannya dibuat, terus olah informasinya yang cukup bagus. Nantinya nanti akan berimbas pada nilai yang akan diberikan pada kalian, pada kelompok. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perhatikan untuk tugas individu kalian, Pak berikan linknya dari sebelum-sebelumnya ya. Tinggal kalian pilih aja tes formatif pada kegiatan kedua, kegiatan belajar kedua. Jadi, minta tolong kepada siapa yang mau memimpin doa untuk saya, ya silakan dipimpin doa. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah ini matikan komputernya. Selanjutnya langsung menuju ke kelasnya ke kelasnya, karena setelah ini ada pembelajaran mata pelajaran lain ya. Silakan.